Tahun 62 Masehi di sebuah desa kecil di Britania Utara. Malam itu seharusnya sunyi, namun seorang bocah laki-laki bernama Milo terbangun karena suara derap kuda yang memenuhi udara. Masih mengantuk, ia mengucek mata mencoba memastikan apakah dirinya bermimpi. Tetapi begitu melangkah keluar dari gubuk, jantungnya serasa berhenti. Pasukan Romawi menyerbu desa, api menyambar rumah-rumah, teriakan bercampur dengan suara pedang yang beradu. Milo hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan ayahnya mengangkat senjata melawan prajurit. Sang ibu pun ikut bertarung dengan tenaga seadanya, namun pasukan Roma terlalu kuat. Di depan matanya sendiri, ayah Milo tumbang, tubuhnya tergeletak tanpa nyawa. Ibunya segera menghampiri, mengangkat Milo, berusaha menyelamatkan anak satu-satunya itu. Tapi seekor kuda prajurit menabraknya hingga ia jatuh. Seorang komandan Romawi, Senator Quintus, kemudian memerintahkan agar seluruh penduduk desa dikumpulkan dan dibantai. Semua dilakukan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang Roma. Satu persatu penduduk desa dibunuh, jeritan memilukan memenuhi udara malam. Di tengah kekacauan itu, Milo melihat ibunya juga tewas. Dengan tubuh mungil, ia hanya bisa terbaring di tanah, berpura-pura mati agar tidak ketahuan. Pasukan Romawi menumpuk jenazah lalu pergi begitu saja, meninggalkan desa yang kini hanya tersisa lautan mayat. Keesokan harinya, Milo bangkit dari tumpukan tubuh, pandangannya kosong, matanya nanar menatap sekeliling. Semua orang sudah tiada. Ayahnya digantung di pohon sebagai peringatan. Dengan langkah gontai, Milo berjalan menjauh, menembus hutan hingga akhirnya tubuh kecilnya tak kuat lagi dan ia tertidur di bawah pohon. Hari berikutnya, seorang pedagang budak lewat. Ia menemukan Milo lalu membawanya pergi. Dan dari situlah jalan hidup Milo berubah selamanya. 17 tahun kemudian, di sebuah arena gladiator, seorang pria bernama Kos bersama pelayannya Pilator tengah menonton pertarungan. 3 gladiator milik Krios sedang bertarung dan tidak ada seorang pun yang mampu menandingi mereka. Penonton bersorak, darah bercampur dengan pasir arena. Lalu muncullah Milo, kini sudah dewasa. Ganteng banget sih, orang-orang menyebutnya si kucing karena kecepatan dan kelihayannya dalam bertarung. Mereka juga tahu kisah kelam masa kecilnya, tentang bagaimana seluruh keluarganya dibunuh di depan matanya sendiri. Milo masuk arena dengan tenang ketika gladiator menyerang sekaligus, namun gerakannya cepat, brutal, penuh dengan dendam. Satu persatu lawannya jatuh, tak ada yang mampu menandingi. Arena sempat terdiam sebelum akhirnya bergemuruh. Krios terkesan dengan kekuatannya lalu membeli Milo bersama budak-budak lain. Namun tidak semua senang. Seorang budak bernama Glider murka sebab salah satu gladiator yang Milo bunuh adalah saudaranya sendiri. Kebencian pun mulai tumbuh di dalam dirinya. Rombongan budak dibawa menuju kota Pompei. Dalam perjalanan mereka berpapasan dengan kereta Cassia, putri bangsawan setempat. Keretanya terperosok, kudanya jatuh dan patah leher. Milo meminta dilepaskan agar bisa menolong, tapi para penjaga malah memukulnya. Cassia yang melihat ketulusan dalam diri Milo memerintahkan agar ia dibebaskan. Milo pun mendekat memeriksa kondisi kuda itu, lalu mengakhiri penderitaannya. Cassia terdiam kagum dengan keberaniannya. Sejak saat itu, dalam hati ia mulai menaruh perhatian pada pria asing tersebut. Sesampainya di Pompei, Cassia disambut hangat oleh orang tuanya, Aurelia dan Pangeran Seyss. Ia sudah lama tak pulang. Sementara itu, Milo dan para budak lain dilemparkan ke penjara bawah tanah. Di ruang makan penjara, Milo duduk tenang. Glider menghampiri, menatap penuh amarah, menuntut tahu nama orang yang membunuh saudaranya. Milo tetap bungkam. Glider naik pitam menyerangnya. Perkelahian pecah. Kepala dibenturkan ke dinding hingga Milo hampir mati tenggelam dalam ember air.
namun ia melawan balik, menggigit jari Glider, menyerang dengan ganas sampai akhirnya para penjaga datang dan memisahkan mereka. Setelah keributan itu, Milo dijebloskan ke sel bersama Okus, gladiator legendaris yang tengah menanti pertarungan terakhirnya demi kebebasan. Okus sempat menatap tajam, namun kemudian menegaskan bahwa jika ia ingin membunuh Milo, seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Dari situlah hubungan keduanya perlahan mencair. Di sisi lain kota, Senator Quintus tiba bersama Komandan Proculus, orang yang sama-sama yang dahulu memimpin pembantaian keluarga Milo. Cassia merasa gelisah karena ia tahu kedatangan Quintus hanya membawa masalah. Sang senator mulai terang-terangan menyatakan niatnya untuk menikahi Cassia demi memperkuat pengaruh politik di Pompei. Sementara itu, Milo semakin sering berinteraksi dengan Cassia. Saat kudanya kembali panik, Cassia meminta Milo menenangkannya. Dengan lembut, Milo berhasil menundukkan kuda itu. Cassia semakin kagum, mereka saling bercerita hingga Milo mengungkapkan bahwa keluarganya dulu adalah penunggang kuda yang semuanya dibantai oleh Roma. Ikatan di antara keduanya semakin kuat meski mereka sama-sama tahu hubungan itu mustahil. Hari besar gladiator pun tiba. Arena penuh sesak, Quintus duduk di kursi kehormatan, sementara Cassia dipaksa duduk mendampingi. Milo, Okus, dan budak lainnya dipaksa bertarung melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Pertarungan berlangsung sengit. Milo dan Okus bahu-membahu mempertahankan hidup. Cassia menonton dengan tegang, sementara Quintus terus menatap dengan penuh ejekan. Hingga akhirnya Quintus mengatur duel paling penting. Milo harus melawan Proculus, sang komandan Roma, musuh lama yang pernah membantai keluarganya. Pertarungan pun dimulai. Pedang beradu, percikan api berterbangan. Milo bertarung dengan penuh amarah, namun Proculus adalah prajurit tangguh. Pertarungan berjalan brutal hingga Milo hampir roboh. Pada saat itu tanah tiba-tiba bergetar. Gunung Vesuvius meletus, area terguncang hebat, penonton panik, bangunan mulai runtuh. Namun Quintus yang keras kepala tetap memaksa pertarungan berlanjut. Ia ingin melihat Milo mati. Kota Pompei seketika berubah menjadi neraka. Lava menyembur, batuan api menghujani atap-atap rumah, dan tsunami mulai terbentuk di pelabuhan. Warga berlarian mencari jalan keluar. Di tengah kehancuran itu, Milo hanya punya satu tujuan, menyelamatkan Cassia. Ia melawan penjaga, membebaskannya, lalu menghadapi Quintus dalam duel terakhir. Pertarungan sengit pecah dan Cassia dengan keberanian yang tersisa ikut melawan. Pada akhirnya Milo berhasil menjatuhkan Quintus. Sang senator tewas, namun bencana alam terus mendekat. Lava semakin dekat menghantam kota. Milo menyuruh Cassia menyelamatkan diri dengan menunggang kuda. Namun Cassia menolak meninggalkannya. Mereka berpelukan erat, memilih untuk menghadapi akhir bersama-sama. Aliran lava pun menerjang. Dalam pelukan terakhir itu, Milo dan Cassia membeku menjadi batu, diabadikan selamanya oleh letusan Vesuvius. Dan begitulah akhir kisah tragis Milo dan Cassia dalam film The Pompei, sebuah cerita tentang cinta, dendam, keberanian, dan bencana besar yang tak bisa dihindari.